Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dengan NPM 201415108 dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas mata kuliah Inventarisasi Flora dan Fauna dari dosen pengampu Dr. Insinyur Gunardi Dewinarno MSI. Berikut jurnal yang saya pilih yaitu Pola Aktivitas Harian Tangkasi atau Tarsius rectum di Taman Marga Satwa Naimundung, Kota Bitung, yang ditulis oleh Korpa Smart Substantia Monaria, Edwin de Quelzoa Saroyoa, dan Perluhutan Siahaan dari Jurnal Biologi Fakultas MIPA Unstrat Manado, Jurnal MIPA Unstrat Online, volume 3 nomor 2, halaman 125 sampai 128. Berikut daftar isi yang akan dibahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Tangkasi atau Tarsius rectum adalah primata primitif dari famili Tarsidae dan merupakan primata endemik di Sulawesi. Tangkasi memiliki tubuh kecil, mempunyai mata bulat besar, dapat melompat dan dapat membalik 180 derajat. Sehingga hewan tersebut banyak digemari sebagai hewan peliharaan. Keunikan yang dimilikinya tersebut menjadikan hewan ini terus diburu untuk diperdagangkan secara ilegal sebagai hewan peliharaan. Akhir-akhir ini, satwa yang dilindungi banyak diminati untuk tujuan tertentu. Salah satunya tangkasi tadi yang menjadi incaran para pemburu dan penangkap untuk diperdagangkan. Pengambilan secara terus-menerus tanpa adanya usaha pergantian kembali memungkinkan keberadaan populasi satwa tersebut di habitat aslinya mengalami penurunan. Padahal hewan ini dilindungi, termasuk ke dalam kategori rentan atau vulnerable dan tercantum dalam CITES Appendix 2. Penelitian aktivitas harian tangkasi dalam kandang belum pernah dilakukan di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, maka penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis aktivitas harian dan tingkah laku tangkasi di dalam kandang, khususnya dilihat dari aktivitas makan, mencari makan, beristirahat, berpindah, dan aktivitas sosial. Kemudian yang kedua ada metode, di mana di dalamnya ada pengambilan data dan analisis data. Untuk waktu, penelitian ini dilaksanakan di Taman Marga Satwa Naimundung, Kota Bitung pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2014. Untuk jumlah individunya, waktu penelitian disesuaikan dengan jumlah individu yang ada. Jadi dalam satu hari, peneliti hanya meneliti satu individu saja. Untuk alat yang digunakan yaitu jam tangan, alat tulis-menulis, lembar pengamatan, senter, kamera digital, untuk merekam aktivitas penelitian dalam bentuk foto dan video untuk mendukung data yang diambil. Selanjutnya, data yang diambil terdiri dari dua macam, yaitu manajemen aplikasi pemeliharaan dan aktivitas harian. Data manajemen aplikasi pemeliharaan meliputi ukuran kandang, manajemen pada waktu pemberian pakan, jenis pakan, banyaknya pakan, penyediaan air minum, metode pemberian pakan, pemeliharaan kandang, dan pengayaan lingkungan atau enrichment. Untuk yang pengambilan data aktivitas harian, waktu pengambilan data dimulai pada jam 18 sampai 6 waktu Indonesia Tengah. Metode pengambilan data aktivitas harian secara instantaneous sampling, yaitu dengan pengamatan setiap periode yang dilakukan pada satu individu saja dan menggunakan interval waktu 1 menit. Untuk analisis datanya,
dilakukan secara deskriptif dengan menghitung persentase. Untuk setiap kelas aktivitas dengan rumus, persentase suatu kelas aktivitas sama dengan jumlah suatu kelas aktivitas dibagi jumlah seluruh kelas aktivitas dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan, di mana di dalamnya terdapat manajemen pemeliharaan dan aktivitas harian. Untuk manajemen pemeliharaan, di Taman Nasional Marga Satwa Naimundung, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, terdapat 5 ekor tangkasi yang terdiri dari 3 jantan dewasa dan 2 betina dewasa yang berumur 12 tahun. 5 ekor tangkasi ini ditempatkan di dalam kandang berukuran 6 x 3 meter dan 3,5 meter. Kemudian, untuk waktu pemberian pakan pada pagi hari di jam 7 dan pada sore hari di jam 15. Air minum yang disediakan diisi di dalam panci berukuran sedang, kurang lebih 2 liter, dan air yang disediakan. Banyaknya pakan yang diberikan yaitu 1-3 botol aqua berukuran 600 ml yang berisi kurang lebih 40 ekor belalang dan daging ayam dipotong kecil-kecil secukupnya. Kemudian jika air yang disediakan mulai terisi dengan kotoran dan daun yang jatuh, maka akan diganti dengan air yang bersih. Kandang dibersihkan pada jam 8 pagi dan jam 17 sore. Pemberian kandang yang dilakukan di sekeliling kandang bagian luar, di dalam kandang, dan di bagian luar atas kandang jika sudah tertutup oleh daun kering yang jatuh dan terapung. Bagian dalam kandang ditanami 3 jenis pohon yang digunakan tangkasi untuk beristirahat dan melakukan aktivitas lainnya. Bagian luar kandang ditanam pohon pandan dan jenis-jenis bunga lainnya yang ditanam mengelilingi kandang. Kemudian untuk pola aktivitas harian, habituasi yang telah dilakukan tangkasi dikenal dengan cara melihat perbedaan ciri-ciri dari masing-masing individu dan dilihat dari kebiasaan yang dilakukan di dalam kandang. Ciri Ultraman yaitu rambut berwarna abu-abu, ukuran tubuh besar dan aktif berpindah. Pada Jelly, warna rambut abu-abu kecoklatan, ukuran tubuh agak kecil, terdapat belahan pada leher bagian belakang, dan rambut paha berwarna coklat kehitaman. Kebiasaan Jelly ini juga dikenal dari tempat beristirahat yang sering duduk di atas pohon di tengah kandang. Kemudian pada Jealous, cirinya yaitu kaki lurus, ekor bagian atas ada bis-bis putih. Bagian punggung berwarna kehitaman, rambut pada leher belakang berwarna orange kekuningan, rambut pada seluruh badan rapi, ukuran tubuh sedang, dan kebiasaan mencium dan menjilat besi pinggir kandang. Selanjutnya, ciri-ciri pada Batman yaitu rambut pada paha sebelah kiri tidak tersusun rapi dan tubuh bulat besar. Warna rambut pada Superman abu-abu coklat tua, tetapi lebih dominan coklat tua dan ukuran tubuh sedang. Kemudian dari hasil pengamatan aktivitas harian pada tangkasi diperoleh hasil yaitu untuk makan sebesar 1,5%, untuk mencari makan sebesar 8,5%, untuk berpindah sebesar 26,8%, untuk istirahat sebesar 57,5%, dan untuk sosial sebesar 5,5% yang tersaji pada gambar 1. Kemudian, aktivitas makan akan berlangsung ketika tangkasi berusaha dan berhasil menangkap mangsa dan memakannya. Data hasil pengamatan yang diperoleh dalam semalam, tangkasi hanya dapat makan paling rendah 2 kali. Untuk aktivitas minum, tangkasi yaitu dengan cara melompat ke tempat minum yang telah disediakan, kemudian menjulurkan mulut ke dalam air dan menjilat menggunakan lidah. Aktivitas mencari makan adalah pada saat tangkasi melompat menuju ke arah mangsa dan berusaha menangkap dengan kedua tangannya. Di dalam kandang, keberhasilan untuk menangkap serangga sangat kecil, sehingga aktivitas makan yang dilakukan juga sedikit, karena hanya duduk dan menunggu serangga yang terbang melewati dan masuk
ke dalam kandang yang dapat dijangkau untuk ditangkap. Hasil pengamatan mencatat bahwa tangkasi juga melompat di atas tanah untuk mencari makan di kumpulan daun-daun yang jatuh. Aktivitas berpindah adalah aktivitas tangkasi untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seperti melompat dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain dan melompat di atas tanah. Ketika melakukan aktivitas berpindah, seringkali individu yang lain akan mengikuti untuk maksud bermain atau flying dan berkelahi ataupun konflik. Untuk tangkasi merupakan salah satu spesies sosial yang dalam aktivitasnya banyak melakukan interaksi dengan individu lain dalam kelompoknya. Aktivitas sosial paling sering dilakukan pada saat berpindah, dan jika dalam proses berpindah, individu jantan akan mengejar individu betina. Tangkasi akan berkejaran hingga saling berkelahi, terkadang berkelahi di atas dahan pohon sampai menjatuhkan diri di atas tanah sambil memegang satu sama lain. Aktivitas kawin atau seksual di dalam kandang terlihat bahwa tangkasi tidak dapat kawin. Meskipun teramati, tangkasi sudah mulai memperlihatkan perilaku seksualnya dan masa birahinya. Menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara, tangkasi yang dipelihara dalam kandang tidak dapat kawin kecuali dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Hasil pengambilan data aktivitas harian dapat dimasukkan dalam grafik pola aktivitas tangkasi yang tersaji pada gambar 2. Bentuk grafik pola aktivitas harian menunjukkan bahwa tangkasi melakukan aktivitasnya dengan pola yang fluktuatif. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas harian tangkasi di dalam kandang, menunjukkan besarnya aktivitas makan sebesar 1,5%, mencari makan 8,5%, berpindah 26,8%, istirahat 57,5%, dan sosial sebesar 5,5%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.